Deklarasi. Kami masyarakat Aceh menegaskan kepemilikan kedaulatan atas satu, bahwa 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek adalah milik Aceh. Dua, kami akan melindungi segala bentuk eksploitasi yang merugikan Aceh sampai titik darah penghabisan. Tiga, kami masyarakat Aceh menolak keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 garis penghubung 2138 tahun 2025 yang tidak mempunyai dasar. Empat, kami masyarakat Aceh meminta Kemendagri agar mematuhi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah istimewa Aceh tahun 1992 yang ditandatangani Gubernur Sumatera Utara Bapak Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Bapak Ibrahim Hasan, serta disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini, yang mana 4 pulau adalah bagian dari Aceh. Hari ini Selasa tanggal 3 Juni 2025, kami masyarakat Aceh bersama anggota DPR RI, DPD RI, Dapil Aceh, DPRA, Bupati dan Forkopimda Aceh Singkil, Panglima Laut, tokoh masyarakat, serta nelayan Aceh Singkil bahwa 4 pulau tetap milik pemerintah Aceh. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Aceh. Hidup masyarakat Aceh Singkil. Hidup nelayan Aceh Singkil. Terima kasih, tadi sama-sama telah kita dengar. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama deklarasi yang disuarakan oleh masyarakat Aceh agar bisa didengar oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, atau agar bisa didengar oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, atau bisa didengar oleh semua manusia-manusia rakus, manusia-manusia serakah, manusia-manusia yang lupa diri dan tidak tahu diri, yang mau merampok 4 pulau yang adalah miliknya Provinsi Aceh itu. Adalah ungkapan kekecewaan dan amarah yang begitu luar biasa, bahkan mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka akan berjuang untuk mempertahankan 4 pulau itu sampai titik darah penghabisan. Mereka pastinya tidak akan mudah
untuk memberikan 4 pulau itu kepada Provinsi Sumatera Utara. Karena menurut mereka 4 pulau itu adalah miliknya Provinsi Aceh. Demi marwah Aceh, demi tanah kelahiran, tanah tumpah darah di Provinsi Aceh, orang-orang Aceh tidak akan pernah mundur sejengkal pun. Saya secara pribadi melihat, menilai dan berkesimpulan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah Tito Karnavian benar-benar telah memproduksi polemik baru, benar-benar telah menciptakan persoalan baru, benar-benar telah mengadu domba antara masyarakat Aceh dan masyarakat di Sumatera Utara. Dan yang lebih sadisnya lagi, ketika seorang gubernur di Provinsi Sumatera Utara yang bernama Bobi Nasution juga menunjukkan sifat serakahnya, juga menunjukkan sifat kerakusannya, juga menunjukkan sifat tidak tahu dirinya. Anda hari ini baru berusia 33 tahun ketika dipercaya oleh masyarakat di Sumatera Utara untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Sumatera Utara itu. Tetapi persoalan tentang 4 pulau ini sudah terjadi dari belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Sejarah-sejarah telah mencatat bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Provinsi Aceh. Saya secara pribadi berharap bahwa masyarakat di Sumatera Utara, kalian harus bersuara lantang, mengecam keputusan dan dukungan diberikan oleh Bobi Nasution dan juga Kementerian Dalam Negeri yang mengklaim bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Provinsi Sumatera Utara. Jangan sampai kalian yang adalah sebagai masyarakat yang akan menanggung resikonya, yang akan menerima akibatnya, akibat keputusan-keputusan yang serakah, akibat kebijakan-kebijakan rakus yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, yakni Bapak Tito Karnavian bersama pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu. Pemirsa sekalian, Indonesia ini adalah satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tidak ada yang akan dipisahkan. Ketika suara kita lantang, ketika kita berteriak, bukan berarti bahwa kita mau membela Provinsi Aceh, tidak. Tetapi kita mau mempertahankan keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, yang adalah Presiden Republik Indonesia, yang adalah orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dari lubuk hati yang paling dalam saya sebagai rakyat meminta ketegasan dari Bapak Prabowo, meminta agar Prabowo bisa bertindak cepat, dan yang lebih pentingnya Pak, tolong copot yang namanya Tito Karnavian dari Kementerian Dalam Negeri, karena manusia ini adalah manusia provokator, manusia ini adalah manusia provokasi, manusia ini adalah manusia yang mau mengadu domba antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Tito Karnavian berkuasa menjadi Menteri Dalam Negeri mungkin dalam waktu 5 atau 10 tahun. Tetapi persoalan ini akan sampai 7 keturunan. Mempertahankan 4 pulau yang dilakukan oleh masyarakat Aceh akan mengakibatkan ada pertumpahan darah di dalamnya. Jangan sampai Bapak Prabowo bertobat, Bapak Prabowo akan mengambil sebuah keputusan ketika kepalanya Tito Karnavian ditancap di 4 pulau yang ada di Aceh itu. Dengan segala hormat, saya meminta agar kepada Bapak Prabowo Subianto tolong copot yang namanya Tito Karnavian. Inilah sosok pemimpin yang tidak berbobot, sosok pemimpin yang tidak berkualitas, sosok pemimpin yang hanya mau mengadu domba. Kehidupan masyarakat yang dulunya damai, kini mulai memanas, kini mulai ada seruan tumpah darah dan lain sebagainya.
Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Surat terbuka untuk Bapak Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara. Pak, tolonglah, Bapak urusi aja dulu begal-begal yang ada di Medan itu. Itu meresahkan kali loh, ngapain pula Bapak urusi pulau-pulau yang ada di ujung-ujung itu, Pak? Di situ-situ ajanya pulau itu, nggak pindah-pindah dia. Dari dulu, dari sejarah-sejarah yang dulu-dulu pun memang udah punya Aceh dia, Pak. Ngapain pula lama Bapak ribut-ributkan? Janganlah sibuk kali mau merampasi hak-hak orang, Pak. Begal itu dulu urusi, begal itu. Meresahkan kali loh itu, betul-betul meresahkan. Itu dulu urusi. Jangan yang tahan-tahan apa Bapak urus-urusi. Aduh, kayak mananya Bapak ini gubernur loh Bapak. Janganlah Bapak memicu pertikaian antara orang Sumut sama orang Aceh. Sebenarnya Pak, apapun yang mau kau buat gak pedulinya aku. Tapi ini udah menyangkut keselamatan orang Sumut yang tinggal di Aceh Pak. Tahu Bapak berapa banyak orang Sumut yang tinggal di Aceh ini? Tahu nggak? Banyak loh, banyak termasuk aku. Kau baca sejarah kan Pak? Tahu kok kan kayak mana gam-gam itu Pak? Takut kali aku bangun-bangun tidur dari kandang macan, Pak. Tolong. Janganlah nampak kali serakahmu itu. Aduh, mati aku, bah. Jangan kemaruk kali kau, Pak. Jangan kau bangunkan singa yang lagi tidur. Itu aja lah aku bilang samamu. Ini kalau kau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Gam itu kan NKRI aja dilawannya. Apalagi cuma Sumatera Utara. Tolonglah, Pak. Tolong. Jangan kau memicu pertikaian di antara Sumut dan Aceh. Gam itu kan nggak takut mati dia, Pak. Janganlah kau senggol-senggol, betul ku bilang. Kalau sampai kau masih keras juga, udahlah, perang pun jadi orang itu. Jangan sampai orang itu turun lagi, Pak. Udah damai Aceh ini, Pak. Janganlah kau picu-picu lagi, kau sentil-sentil lagi api-api yang dulu-dulu itu. Yang bukan hakmu, jangan kau ambil. Aku jujur aja, sebagai orang Sumatera Utara yang tinggal di Aceh ini, gemetar kau buat. Betul lah aku bilang, betul. Udahlah Pak Bob, jangan apa kali lah kau. Ya, biar nggak apa kali kita ini rusak kita nanti. Udah, stop, ku bilang stop. Ku dengar proyek Lapangan Merdeka itu belum jelas Pak, banyak korupsinya di situ. Itu dulu kau urusi, kau tangkap-tangkapi yang korupsi itu. Jangan yang nggak jelas kau urusi, nggak usah kau urusi pulau-pulau itu. Di situ-situ aja dia. Lapangan Merdeka itu kau urus, begal itu kau urus, sudah. Itu aja dulu selesaikan, ya Pak ya. Itu aja lah pesan dari aku. Assalamualaikum, salam damai, peace. Indonesia terancam berpisah dengan Papua dan Aceh. Kenapa saya harus katakan ini? Karena Indonesia ini tidak bisa menjaga hati dari orang Aceh dan orang Papua. Kalau ini terus-menerus dilakukan oleh Indonesia dan juga para pemangku kekuasaan yang ada di negeri ini, hal ini akan berakibat kepada dua masyarakat yang ada di dua wilayah ini akan semakin tidak percaya dengan bangsa ini dan mereka akan memilih untuk merdeka. Itu jauh lebih baik daripada harus berada dan juga bergabung dengan Indonesia. Indonesia jangan terus-terus membuat orang Papua dan orang Aceh sakit hati dan juga jangan terus-terus membuat mereka tidak percaya dengan kalian. Hati-hati, orang Papua akan memilih untuk merdeka. Salam hormat. Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas dalam rangka memperjuangkan hak-hak nelayan Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh secara umum di 4 pulau, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang yang telah diklaim oleh pemerintah Sumatera Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025, maka hari ini nelayan Aceh Singkil sepakat membuat sebuah lembaga aksi Gerakan Aliansi Aceh Singkil Ganas. Lembaga ini menjadi wadah tempat perjuangan dalam mempertahankan wilayah 4 pulau yang secara turun-temurun telah dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan bagi nelayan Aceh Singkil. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan di wilayah perairan laut 4 pulau yang merupakan daerah tangkapan ikan nelayan Kabupaten Aceh Singkil. Meminta dengan tegas kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut
keputusan pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Gubernur Aceh agar menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Bupati Aceh Singkil untuk menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh atas pengalihan 4 pulau tersebut. Selain hal tersebut di atas, nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. 4 pulau! Sepakat kita gugat Menteri Dalam Negeri! Sepakat kita bekerja bersama untuk 4 pulau kembali ke Aceh! Allahu Akbar! Hidup Aceh! Hidup Aceh! Terima kasih. Dalam cuplikan video di season terakhir ini, kita mendengar seruan dari para nelayan yang ada di Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Mereka bahkan tidak segan-segan akan melakukan sweeping kepada masyarakat Sumatera Utara yang akan melakukan penangkapan ikan, terlebih khususnya para nelayan di sekitar 4 pulau itu. Persoalan ini semakin hari kian semakin memanas, sehingga pencopotan kepada Tito Karnavian yang adalah Menteri Dalam Negeri itu harus sesegera mungkin dilakukan, dan surat keputusan yang mengklaim bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin dicabut. Pemirsa sekalian, kita semua menginginkan agar Indonesia ini damai, tidak adanya peperangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tidak mampu untuk menjaga harkat dan martabat serta marwah dari Provinsi Aceh maupun Papua seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi, dapat dipastikan bahwa Papua pasti akan merdeka, Aceh pun pasti akan merdeka. Karena bangsa Indonesia ini kelihatannya terlalu rakus. Para penguasa yang ada di dalamnya terlalu serakah. Para penguasa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini kelihatannya lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada kesejahteraan masyarakat Indonesia itu. Sangat disayangkan ketika kita melihat negara Indonesia yang begitu indah, negara Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam yang begitu luar biasa, tetapi hari-hari belakangan ini kita selalu dipertontonkan dengan sifat-sifat kerakusan, dengan sifat-sifat keegoisan yang dipertontonkan oleh para penguasa yang ada di bangsa ini. Barusan beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan kasus penambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Hari ini kita dihebohkan lagi dengan perampasan 4 pulau yang ada di Provinsi Aceh. Jujur, sangat miris karena keputusan-keputusan pemerintah hari ini pada akhirnya hanya mau mengorbankan rakyat. Contoh konkret, dalam cuplikan video tadi kita melihat ada keluh kesah, ada sikap kewaspadaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sumatera Utara yang hari ini berdomisili di Provinsi Aceh. Terus terang, akan ada pertumpahan darah. Hal itu bisa terjadi kalau memang Prabowo Subianto tidak sesegera mungkin untuk mengambil sebuah keputusan, untuk sesegera mungkin mencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yakni Bapak Tito Karnavian itu. Harapan saya sebagai rakyat bahwa Bapak Prabowo Subianto sesegera mungkin untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri itu. Jangan sampai ada kepala-kepala dari para penguasa yang akan ditancap, yang akan digantung di salah satu 4 pulau yang sudah diklaim oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa itu adalah haknya Provinsi Sumatera Utara. Mari, saya ingin mengajak kepada masyarakat Sumatera Utara agar kalian juga bisa bersuara lantang, mengecam gubernur Anda yang rakus, mengecam gubernur Anda yang serakah. Karena keputusan ini
benar-benar adalah keputusan yang hanya menguntungkan golongan tertentu, hanya menguntungkan kepentingan tertentu. Jangan sampai kalian yang adalah masyarakat Sumatera Utara yang akan menjadi korban keganasan dari gerakan Aceh Merdeka. Jangan pernah membangun singa yang sedang tidur. Hari ini masyarakat Aceh kehidupan mereka sedang damai. Masyarakat Aceh kehidupannya sedang tentram. Jangan diganggu dengan cara-cara yang tidak elegan. Jangan diganggu dengan sifat-sifat serakah, dengan sifat-sifat rakus seperti yang ditunjukkan oleh Bobi Nasution yang adalah gubernur di Sumatera Utara itu. Mari kita simak lagi komentar di season terakhir ini. Bagi generasi Aceh yang ingin mempersoalkan pulau itu sampai titik darah terakhir, karena itu hak Aceh, pemerintah pusat jangan bermain-main dengan hak dan otonomi Aceh. Terus? Presiden Prabowo minta segera copot itu si Tito Karnavian. Terus bagaimana pendapat saudara terkait dengan ada upaya pemerintah pusat untuk mengadu domba antara masyarakat Tapanuli Tengah dengan masyarakat Aceh Singkil? Kita lawan itu. Jangan ragukan darah Aceh. Berarti ada indikasi pemecahan belah ya? Bukan ada indikasi, sudah terindikasi. Sudah terindikasi ya? Tito Karnavian pemicu konflik kalau ini terjadi. Antara Aceh dan Sumut. Dan Tito Karnavian kami anggap ya menghilangkan kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat saat ini yang dipimpin oleh Prabowo. Pak Prabowo harus hati-hati. Kami cinta NKRI, tapi kalau kami diganggu, hak kami diganggu, kami nggak peduli lagi dengan NKRI ini. Selesai. Dan siap untuk berjuang. Apapun kok berjuang pula lagi, ya kan? Mati pun udah siap. Kawan-kawan, apakah sudah tertawa yang gembira? Kawan-kawan, saya bukan mau latah juga komen soal 4 pulau Aceh. Saya ingin memberi latar begini, kenapa dugaan Bung Bobi sebagai gubernur memiliki keinginan 4 pulau tersebut. Saya ingin mundur. 2008 seperti acap saya katakan di media, saya ke Emirat bawa anak Indonesia nggak bisa pulang 8 tahun. Disitulah saya tahu seorang Wahid Supriyadi, diplomat karir, dubes kita kala itu, yang mendekatkan seorang Bapak Joko Widodo ke keluarga Syekh Zaid. Ya, keluarga raja, artinya ownernya UAE. Nah, sampai hubungan itu begitu akrab sehingga bisnis dan lain-lain itu dekat sekali. Dan kalau Pak Joko Widodo ke Abu Dhabi, bahkan ibu kandung dari MBZ itu, Muhammad bin Zaid, menyiapkan makanan di dapur pribadinya. Itu luar biasa, hal yang tidak lazim ya bagi keluarga Arab gitu. Nah, kemudian salah satu perusahaan besar di sana, Mubadala Energi, melakukan survei ke Aceh di 4 pulau itu, bertemulah yang namanya migas, khususnya gas yang tambun. Nah, apakah seorang Bobi gubernur Sumut merasa ada kaitan ini effort dari Presiden Jokowi sehingga Mubadala masuk? Sementara Mubadala itu juga akibat effort dari seorang duta besar, artinya negara hadir di sana, bukan personal, gitu ya, bukan personal clue-nya. Saya ingin mengajak kita lebih membuka hati secara lapang. Belawan, Medan, era 1926, kalau kita baca buku Adi Negoro itu, negeri yang hijau royo-royo, sejuk, banyak term besi tinggi. Sekarang kalau kita melihat term besi tinggi-tinggi malah harus ke Singapura. Bandar Tumasik yang kala 26 itu menurut Adi Negoro gersang, kumuh. Di laut Jukung banyak kotoran manusia gitu. Banyak program yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur Sumatera Utara untuk membuat kembali Sumatera Utara hijau, sehingga flora dan fauna, burung-burung berkicau kembali. Ingat, burung yang berkicau itu juga zikrullah. Saya rasa kembalikan saja Bung Bobi pulau yang 4 itu kepada pemerintah daerah Aceh. Kita damai merdeka ria, membangkitkan segala yang ada di permukaan bumi yang juga menjadi aset yang luar biasa. Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau
yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah. Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah, ya, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macem. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini, tidak ada urgensi, ya. Dan Sumut juga ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Jadi tolong Kemendagri dan Pemprov ya, juga Bupati Tapteng nggak usah lah ikutan. Ya, APBD Anda juga kecil, mau biaya nambah 4 pulau itu dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat. Merdeka. Oke guys, itu adalah kecaman-kecaman dari masyarakat Indonesia, baik yang datang dari wakil rakyat maupun kita yang adalah rakyat jelata, kepada Tito Karnavian, kepada Bobi Nasution, dan juga peringatan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa segera mungkin untuk mencopot yang namanya Tito Karnavian, seorang pemimpin yang rakus, seorang pemimpin yang tidak bijaksana. Sama halnya dengan Bobi Nasution yang adalah gubernur di Sumatera Utara itu. Semoga saja cuplikan-cuplikan ataupun suara-suara yang datang dari masyarakat ini bisa didengar oleh para penguasa yang ada di bangsa ini, khususnya mereka yang adalah punya kepentingan dengan 4 pulau itu. Cerita-cerita dalam cuplikan video tadi akhirnya membuka kembali lembaran lama tentang kerakusan, tentang hal-hal yang tidak baik di pemerintahan Bapak Joko Widodo. Jujur, kita semua merasa terkejut dengan cerita yang disampaikan oleh seorang bapak dalam cuplikan video tadi. Tetapi mungkin ada benarnya, karena seorang Bobi Nasution adalah mantunya Joko Widodo, sehingga Bobi Nasution hari ini tidak mampu lagi untuk berpikir secara bijak, tidak mampu lagi untuk berpikir melihat hati nurani orang-orang Aceh yang benar-benar mencintai dan menjaga 4 pulau itu. Bobi Nasution lebih menunjukkan sifat rakusnya. Bobi Nasution lebih menunjukkan sifat serakahnya yang pada akhirnya hanya mengadu domba, yang pada akhirnya hanya menciptakan polemik baru antara masyarakat Aceh dan masyarakat di Sumatera Utara. Cerita-cerita tentang kerakusan, cerita-cerita tentang keserakahan, seringkali kita mendengar bahwa endingnya akan ada pertumpahan darah. Endingnya pasti akan ada pembunuhan dan pertikaian. Jadi saya berharap bahwa hal ini jangan sampai terjadi antara masyarakat Aceh, antara gerakan Aceh Merdeka dengan masyarakat di Sumatera Utara. Dan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa kalian harus menjadi garda terdepan untuk menyerukan kepada Bobi Nasution, si gubernur yang rakus dan tidak bijaksana itu, agar sesegera mungkin menyerahkan kembali 4 pulau itu kepada pemerintah Aceh. 4 pulau itu kepada Provinsi Aceh. Jangan serakah, jangan rakus, karena sifat kerakusan itu endingnya jangan sampai ada kepala dari para penguasa, jangan sampai ada kepala dari pemerintah di Sumatera Utara yang akan ditancap di salah satu dari 4 pulau yang ada di Aceh itu. Mari kita gunakan logika akal sehat kita, mari kita berpikirlah secara waras. Bukan hak kita, jangan kita merampok, jangan kita mencuri, jangan sampai masyarakat yang akan menjadi korban. Jangan sampai ada pembunuhan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Itu yang sama sekali tidak diinginkan oleh kita yang adalah rakyat Indonesia. Mari kita bersuara bersama
untuk menyatukan, untuk mendamaikan antara masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara. Kepada para penguasa, kepada para pemimpin yang rakus dan tidak bijaksana, tolong introspeksi diri, tolong tahu diri. Ini adalah pesan dari kami yang adalah rakyat Indonesia. Pesan dari kami yang adalah wong cilik, yang adalah rakyat kecil. Semoga saja suara-suara yang datang dari kami masyarakat kecil ini bisa didengar oleh para penguasa yang rakus dan tidak bijaksana yang ada di Republik ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.